ibas cakap kami krina. Nggor sada arih kami, gelah kami dipridikan du krina. Puji Tuhan Yesus. Maka arjimpu kamu krina turang senia. Oh sampai ipridikin kam ibas gelar di bata Bapa ibas gelar anak ibas gelar kesah sibada amin. Oh ngrupi ipridikin kam ibas gelar di bata Bapa ibas gelar anak ibas gelar kesah sibada amin. Oh pengharapan ipridikan kami ibas gelar di bata Bapa ibas gelar anak ibas gelar kesah sibada amin. Oh nuan ipridikan kami ibas gelar di bata Bapa ibas gelar anak ibas gelar kesah sibada amin. Oh taban ipridikan kami ibas gelar di bata Bapa ibas gelar anak ibas gelar kesah sibada amin. Oh talah ipridikan kami ibas gelar di bata Bapa ibas gelar anak ibas gelar kesah sibada amin. Giliran dalang ya, karena kita bersuka cita karena sudah ada yang dibaptis orang karo pertama ya. Yuk dalang rapi, inilah saatnya pertama kali orang karo mulai dibaptis. Ada sampai bukit istrinya ngurupi berutari dan anaknya pengharapan. Yuk ada juga Ruan, ada juga sepasang saudara kabar dan talas. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, mari kita sembah Dia. Waduh, takut nih. Asandigan peakulato kai kata merah. Isek Yesus, Yesus. Maka perlu yang cibalkan. Adir cibal telatem
kenlah ipajuh-pajuhan perlanja sira arah tanah alas idor uruk puntu. Adilah cibalkan mukai peje nenmo kuta bulu hawarenda pasti kena tulo. Hei Dede Negel, kami lah netek nin baju-baju dua. Lah tertandingi begu perlanja sira ideur uruk putung. Ras Tuhan Yesus anak di bata si tandai kami baru dengar indah. Tah kau nanda pengarapan cakap melalako basaku silan pagi ise si menang. Negel lampo eta kita ke rumah goros jelma sinon tarik kini token hibasku tenda. Engkau dua dah. Awas kau sekalian rumah ya. Lanai kita hargai Mandem. Wah! Wah! Nega lampu, ulah kambiar kurang. Latah bibinan dedukai si bana. Aditah na, lam mungkin ya bage. Di batas singarang-arang kam curang. Majua-jua Pandita. Ku bagi berita, umedan na tedu sendah Pandita. Ugakin gundari daging kula nora dinae Pandita. Menjua-jua penghulu. Uwe, rencana kami ke Medan sendah. Nggo nendo nandangi siwah bulan kula nora ke rumah sakit Delimits ate kami penghulu. Mudah-mudahan pagi anak ibu pusendu sehat alu menjua-jua nora. Bujur melala penghulu, dibatal si masu-masu kamera skrina anak-anak kuta bulu awar enda. Adi lalit alang abadna, mis kamera kukuta bulu awar enda penghulu. Perban melala dengar dahin si lengadungi kami ijenda. Uwe Pandita, digan pe kamera alo-alo kami alu meliahu kuru Pandita. Bujur melala penghulu. Dagi laos kami ya. Uwe Pandita. Balik lagi dalam ya, balik lagi. Begini ceritanya. Akhirnya pendeta Janumin Garden beserta istrinya Dina Gwitat tiba di Medan, tepatnya di rumah sakit Delimits. Di sana Dina Gwitat melahirkan seorang putra yang bernama Cornelius ya. Tentu saja marganya Cornelius Wingarden. Kon nggak mungkin lah Cornelius Ginting atau Cornelius Bangun ya kan. Maaf ya kalau di sini namanya ada yang sama dengan yang sebutkan tadi ya. Maaf ya. Nah, sekarang kita kembali ke bulu awar. Ya. Nah, Alkisah, Negel berikut lampu sedang main curhat-curhatan dengan istri pertama penghulu, Jamu Beru Sembiring Depari ya. Nah, sebenarnya penghulu ini punya 5 orang istri. Penonton, waduh, kalau saya punya 5 orang istri gimana ya? Bisa kelepek-kelepek kayak ikan mati. bisa melempem kayak tape. Tapi di sini kalau ada penonton yang punya istri lebih dari satu ada nggak? Ayo ngaku, ayo. Nggak boleh ya penonton, marah Tuhan, dilarang ya. Tidak boleh poligami ya. Nah, sudahlah ya penonton ya. Kita langsung saksikan saja bagaimana Negel Lampu main curhat-curhatan dengan istri pertama Bang Ulu ya. Aku dah kamami tuhuna adi sungkun payo ngekrina kata panita Wingarden Bang Tabar pe tuh ngekrina kata panita tapi persoalannya MK nandeng ku mami lah kapia senang adi aku ngikutin kini tekan bagi singgul ke Bang Tabar. Oh Negel, legenda ya dakam. Aku pe payo ngaku akak boy katan dua. Mama nu penguluha, iya betul ya karena kerina 15 panita Wingarden.
Tapi perban kami 5 daharana ulah dihakapna. Lakak baji sirang kena kami sada-sada. Sebab mekuah janah kelateraman kami kerina. Tapi adia aku secara pribadi, aku pengen ngikutkan kini tekan keluarga bapak pengarap nah. Uwe mami, kakak pe ngumanjar-anjar ngaran senande. Tapi lakin banci terlalu nande ah. Lakap ya banci nandi kita tabas-tabas nah. Oh, adi bagai kakak anakku, ku cobakan karinggeran aras nande dulu ya. Tapi aku lo baca gaji kali ya. Adi memang kenang gotek mandi bata, retoto kita rasran. Beram-bera, iya buka dalan. Bujur mami, di bata semua suka. Balik lagi. Nah, jadi begini penonton. Akhirnya pendeta Zan Wingarden beserta istrinya Dina Gwitat beserta putranya Cornelius tiba di Bulu Awar ya. Nah, waduh, anjing. Kalau begini susah jadi dalang, capek. Yang ketemu dia terus, aduh. Namanya juga mengemban tugas penonton, tidak apa-apa lah ya. Nah, hal kisah begini penonton. Suatu hari, pendeta Zan Wingarden sedang mendapati Sinekse sedang ingin membuang seorang bayi. Orang tua bayi tersebut meninggal ketika bayi itu lahir. Sinekse pun langsung teringat akan legenda pawang ternalem. Tapi penonton, tahu nggak? Legenda pawang ternalem sudah dimainkan juga sama Teater Aron. Kalau nggak percaya, nanti kalau penasaran langsung beli VCD-nya di depan tuh. Atau kalau nggak di stand klasis Kuta Jurung ya, GBKB Kuta Jurung. Ada di sana ya, promosi. Langsung saja kita saksikan adegannya penonton. Engkau kaya pandita. Webi. Lakin tah mukai si kubaba enda. Enda anak tunda kais. Pernah bagi kau turi-turin pawang ternalem. Anak pembawa sial. Tendi nunda. Adi ia pagi belin. Jadi tulah ikuta bulu awarenda. Bagaimana mi abi? Lid surah-surah kami maka berekendu anak tunda kaise. Lawan ceh. Dengan tubuh kempun bi. Uwebi, adi banci minman kami saja anak tunda kaise. Gelana banci pegalang kami ras anak kami Cornelius. Adi pegalang kena anak tunda kaisenda. Kuta bulu hawarenda. Pasti kena musibah. Ulah kam biar bi. Adi kam tek kata di bata. Labolit gelarna anak pembawa sia. Krina anak Basdone Indah di bata kap sebere kenca. Jadi seberekan pegegeh dan kekelengan bana. Adi esiban kam dapat pasu-pasu bas di bata nari. Bata di bata nih, di bata siapa? Di bata aku pengata kenca anak enda pembawa sial. Gelarna Yesus Kristus bi, beram-beram banci pagi itanda itu iya bi. Aku lakuang takai kata kene. Tapi adi pegalang kena ate kena anak tunda kaisenda. Kena pagi sekena tulah. Adi soal bibi, labo jadi masalah bas kami duana. Nggo arih kami duana bibi. Makanya banci berikan kami kekelengan manbana. Berikan saja lagi gunia naman bana. Bagaimana mi abi? Perban anak enda ngoras kami, maka sebrekan gelarna sangap. Maka pagi ia lanai iglari anak pembawa sial. Tapi sebagai anak si membawa rezeki membantah krina. Uwe nande,
Payo ni, payo ga. Labo ko kap teng ni na panitay nande. Tapi tuh humay. Adila picet dah Hindu, reh kami ke rumah nu. Maka kuturikan kata si batandai. Aduh Nese. Aduh. Tuhan, penonton, memang kalau Tuhan sudah bekerja, apapun bisa terjadi ya. Bahkan seorang nek lampir nek peyon, malah hampir apalah namanya setan hantu belau, guru si basu bisa bertobat. Memang kuasa Tuhan memang hebat, top ya. Nah, inilah kita tiba pada saatnya di mana Nese berikut anaknya Negel Lampu dan Sangap yang dikatakan anak sial dibaptis bersama-sama. Puji Tuhan ya. Bosen ya? Aduh, penonton, Dalang capek penonton ya. Aduh, Dalang mau istirahat dulu ya. Aduh, dari tadi bolak-balik terus, Dalang dikerjain sutradara. Aduh, capek. Wah, Dalang mau coba duduk di kursi penghulu dulu ya penonton ya. Waduh,
Enak juga dari penghulu ya penonton ya. Begini rasanya. Kalau di sana gimana ya? Begini rupanya jadi pendeta ya. Nah, wah, kalau pendeta ngapain ya biasanya ya? Oh iya, mau ngerokok dulu ya penonton ya. Boleh ya. Soalnya capek dari tadi. Aduh, enak penonton. Sedap. Aduh, gini penonton. Kalau ingat rokok, sebenarnya Dalang ingat akan isu yang sedang berkembang akhir-akhir ini. Coba, Anda pasti tahu semua bahwa sekarang ini negara sedang mengharamkan yang namanya rokok, ya kan? Nah, sekarang coba kita tanya, bagaimanakah sikap GBKP terhadap rokok? Ayo. Ada yang bisa jawab nggak? Nah, ini banyak ini para pertua, para anggota Modramen, ketua Modramen juga ada. Nggak bisa jawab kan? Nah, tapi sudahlah. Namanya juga Dalang, saya harus meneruskan cerita ini. Kalau nggak Dalang nggak selesai tugasnya, ya kan? Nah, jadi begini. Pada suatu hari pendeta John Weingarten bertugas melayani di Tanjung Beringin. Nah, mereka bersama rombongannya pergi ke sana. Tetapi sepulangnya dari sana, pendeta John Weingarten terkena penyakit disentri. Nah, tahu penyakit disentri? Tahu? Kalau zaman dahulu penyakit disentri itu termasuk penyakit kronis, bisa menyebabkan kematian. Nah, makanya banyak yang bilang penonton dia ditamat-tamai kala. Adik aku lata penonton, kamu tak lah. Sekali-sekali bahasa karu. Walaupun gak cocok ya. Jangan percaya penonton ya, itu murni penyakit biologi, bukan diguna-gunai orang. Sudahlah ya, kita lanjutkan ceritanya ya. Oke, baiklah penonton. Inilah saat di mana pendeta Weingarten menghembuskan napas terakhirnya sebelum dia bertemu dengan Bapa di surga. Nora, aku sudah tidak sanggup lagi menahan sakit ini. Apa yang harus aku lakukan? Aku ingin agar melanjutkan misi kita di desa Bulawar ini. Grina anakku tak pulau awar. Tenang kita lebih gentisi. Sesuai ras janji pihak NJG Manbangku, maka Bapak Cornelius akan ikut urukan di Medan. Mankam tabar tala tuan rasampe tolongi babanu jenazah pandita tenda. Alingkan pandita kita nakku.
menyedihkan penonton. Sungguh menyedihkan. Bagaimana mungkin atas semua pengorbanan dan jasa-jasa yang dilakukan oleh pendeta Wingarden tidak dapat kita hargai dalam bentuk apapun. Pendeta Wingarden adalah pahlawan penginjilan untuk masyarakat Karo. Dan sebagai dedikasi kita untuk pendeta Wingarden, mari kita undang semua untuk bertepuk tangan atas semua jasa-jasa pendeta Wingarden. Terima kasih, terima kasih. Baiklah ya, terpaksa Dalang harus melanjutkan cerita. Nanti nggak selesai kerjaan Dalang ya. Jadi begini penonton. Akhirnya Dina Guitart menepati janjinya terhadap suaminya. Dia tetap menetap di Bulu Awar beserta anaknya Cornelius. Sampai tiba penggantinya ya. Nah sekarang kita masuk ke babak ketiga. Kalau begini Dalang senang, tugas Dalang sebentar lagi selesai. Nah jadi begini penonton. Nah, akhirnya 3NZG menugaskan pendeta Jostra yang berasal dari Rotterdam untuk menggantikan pendeta Zan Wingarden di Bulu Awar ya. Nah, untuk beberapa saat pendeta Jostra mendapat masukan dari Dina Guitart ya. Dan ternyata penonton, pendeta Jostra ini adalah ahli antropologi. Dengan cepat dia bisa belajar bahasa Karo. Memang top pendeta Jostra ini ya. Oke, bagaimana babak ketiga? Langsung saja kita ikut dia. Sekarang saya akan melanjutkan pelayanan Nora. Tugas saya akan mencoba menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Karo, Nora. Sekali pendeta, itu juga merupakan cita-cita suami saya pendeta Wingarden dulu. Tapi saya rasa cita-cita suami saya bisa dilanjutkan oleh pendeta sendiri. Saya akan melanjutkan tugas mulia ini, Nora. Oh iya, Nora. Kapan rencana Nora mau kembali ke Belanda? Secepatnya pendeta. Sebenarnya saya sangat sedih sekali meninggalkan kota Bulu Awar ini. Tapi semua ini harus saya lakukan untuk menenangkan hati saya dan juga untuk masa depan anak kami Cornelius. Baiklah, kalau itu yang terbaik untuk Nora dan Cornelius, lakukanlah yang terbaik. Tuhan Yesus akan memberkati Nora dan juga Cornelius. Terima kasih pendeta. Aduh, berpisah lagi. Kalau begini Dalang jadi enggan. Aduh, untuk ke pentas terus, habis sedih terus. Akhirnya penonton, Nora Wingarden, Dina Guitart beserta anaknya Cornelius pergi meninggalkan Bulu Awar. Dan pendeta Jostra khusus menciptakan lagu untuk atas segala dedikasi Nora Wingarden tersebut. Ya. Bujur melala Nora. Kerina singgoi berikan